Setiap menjelang Ramadan dan Hari Raya, umat Islam Indonesia menanti satu keputusan penting yang lahir dari Sidang Isbat, sebuah forum resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menetapkan awal bulan Hijriah melalui perpaduan dalil syariat, perhitungan astronomi, laporan ruqyat, serta musyawarah para ulama dan ahli. Sehingga keputusan yang diumumkan bukan sekadar penentuan tanggal, melainkan hasil dialog antara iman, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab negara dalam menjaga keteraturan kehidupan umat. Sidang Isbat adalah mekanisme resmi negara dalam menetapkan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab administratif sekaligus religius dalam mengelola kehidupan umat Islam di Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia. Secara terminologis, kata isbat berarti penetapan atau pengesahan, sehingga Sidang Isbat bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang legitimasi formal yang mengikat secara administratif bagi kepentingan publik, terutama dalam konteks hari libur nasional, aktivitas pendidikan, ekonomi, dan ibadah massal. Dalam konteks kenegaraan, Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler murni. Sehingga Sidang Isbat menjadi contoh unik bagaimana negara memfasilitasi praktik keagamaan tanpa mencampuri wilayah akidah, melainkan mengelola aspek sosialnya agar berjalan tertib dan terkoordinasi. Sidang ini biasanya dihadiri oleh perwakilan ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, para ahli falak, pakar astronomi, akademisi, serta pejabat kementerian, sehingga keputusan yang lahir bukan keputusan sepihak, melainkan hasil musyawarah lintas otoritas keilmuan dan keagamaan. Keberadaan Sidang Isbat juga memperlihatkan bahwa praktik keagamaan dalam masyarakat modern memerlukan koordinasi struktural karena kehidupan sosial yang kompleks tidak lagi memungkinkan. Penentuan hari besar dilakukan secara lokal dan terpisah tanpa dampak sistemik. Dengan demikian, Sidang Isbat bukan sekadar ritual administratif tahunan, tetapi institusi penting yang mempertemukan dimensi teologisis, ilmiah, sosial, dan politik dalam satu ruang deliberatif yang formal dan terstruktur. Memahami hakikat ini penting agar masyarakat tidak memandang Sidang Isbat sebagai ajang kontroversi tahunan, melainkan sebagai mekanisme kolektif dalam mengelola keberagamaan di ruang publik yang majemuk. Penetapan awal bulan Hijriah berakar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan berbuka berdasarkan ruqyat hilal. Sebuah perintah yang secara tekstual menekankan aspek pengamatan langsung terhadap kemunculan bulan sabit pertama. Dalam konteks klasik, ruqyat dilakukan dengan mata telanjang karena teknologi astronomi belum berkembang, sehingga pengalaman visual menjadi dasar epistemologis dalam memastikan masuknya bulan baru. Namun, perkembangan ilmu falak memperkenalkan metode hisab, yaitu perhitungan matematis terhadap posisi bulan dan matahari yang memungkinkan prediksi yang presisi mengenai tinggi hilal, elongasi, umur bulan, serta kemungkinan visibilitasnya. Perdebatan antara ruqyat dan hisab sebenarnya bukan pertentangan antara agama dan sains, melainkan perbedaan pendekatan dalam memahami makna melihat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Apakah harus literal atau dapat dimaknai secara ilmiah? Sebagian ulama memandang hisab sebagai alat bantu ruqyat, sementara yang lain menganggap hisab cukup sebagai dasar penetapan selama memenuhi kriteria astronomis tertentu yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Indonesia melalui Forum Regional Mabims menggunakan parameter tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat sebagai batas visibilitas hilal, yang menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan fikih dan sains modern. Dengan demikian, fondasi syar'i Sidang Isbat bukan berdiri di atas satu metode tunggal, melainkan pada dialektika panjang antara teks, ijtihad, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sidang Isbat diawali dengan pemaparan data astronomi yang disusun oleh para ahli falak dan lembaga terkait, yang menjelaskan secara rinci posisi bulan saat matahari terbenam di berbagai wilayah Indonesia. Data tersebut mencakup tinggi hilal, azimut, elongasi, umur bulan sejak konjungsi, hingga probabilitas visibilitas berdasarkan model astronomi modern, sehingga keputusan tidak lahir dari asumsi, melainkan kalkulasi presisi. Tahap berikutnya adalah laporan hasil Ruqyatul Hilal dari puluhan titik pengamatan yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yang masing-masing melibatkan tim profesional dengan teleskop dan perangkat optik canggih. Setiap laporan ruqyat tidak serta-merta diterima, karena ada proses verifikasi kesaksian yang mempertimbangkan kemungkinan astronomis, kredibilitas saksi,
dan konsistensi data dengan hasil hisap. Setelah seluruh data terkumpul, forum musyawarah digelar secara tertutup untuk membahas temuan, mempertimbangkan implikasi sosial, dan mencari kesepakatan yang paling rasional dan maslahat. Keputusan akhir dibacakan oleh Menteri Agama dalam konferensi pers resmi, yang kemudian menjadi rujukan nasional bagi institusi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Proses ini menunjukkan bahwa sidang isbat adalah mekanisme ilmiah dan kolektif yang sistematis, bukan keputusan spontan atau semata-mata politis. Perbedaan antara metode yang digunakan pemerintah dan sebagian ormas seringkali memunculkan variasi tanggal awal Ramadan atau Idul Fitri, yang pada dasarnya bersumber dari perbedaan kriteria penetapan hilal. Sebagai contoh, Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab hakiki wujudul hilal yang menekankan keberadaan hilal di atas ufuk sebagai indikator masuknya bulan baru tanpa menunggu visibilitas faktual. Sementara itu, Nahdlatul Ulama lebih menekankan ruqyat dengan hisab sebagai alat konfirmasi, sehingga aspek observasi langsung tetap menjadi faktor utama dalam validasi. Perbedaan ini berada dalam ranah ijtihad fikih, bukan perbedaan akidah, sehingga secara teologisis tidak membatalkan keabsahan ibadah masing-masing pihak. Dalam sejarah Islam sendiri, perbedaan matla atau wilayah pengamatan telah dikenal sejak masa klasik, sehingga variasi tanggal bukan fenomena baru dalam tradisi Islam global. Yang sering menjadi masalah bukan perbedaannya, tetapi cara masyarakat meresponsnya, terutama ketika perbedaan dipolitisasi atau dipersepsikan sebagai simbol superioritas kelompok. Memahami dinamika ijtihad ini akan membantu umat melihat perbedaan sebagai keluasan rahmat, bukan sumber perpecahan. Dalam masyarakat modern, penetapan awal bulan Hijriah tidak hanya berdampak pada ibadah individual, tetapi juga pada sistem sosial yang luas, mulai dari kebijakan libur nasional hingga perputaran ekonomi. Negara membutuhkan kepastian tanggal untuk mengatur jadwal kerja, sistem transportasi, keamanan publik, serta pelayanan sosial yang berkaitan dengan momentum hari besar keagamaan. Sidang isbat menjadi jembatan antara keyakinan religius dan kebutuhan administratif, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki implikasi struktural yang besar. Tanpa koordinasi nasional, potensi kebingungan sosial akan meningkat, terutama di sektor pendidikan dan layanan publik yang memerlukan sinkronisasi waktu. Namun demikian, negara tetap memberi ruang bagi ormas yang memiliki metode berbeda untuk menjalankan keyakinannya secara mandiri, selama tidak mengganggu ketertiban umum. Keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan berijtihad inilah yang menjadikan praktik keagamaan di Indonesia relatif stabil dibandingkan banyak negara lain. Dengan demikian, sidang isbat bukan alat dominasi, melainkan instrumen koordinasi dalam masyarakat plural. Sidang isbat pada akhirnya bukan sekadar forum penetapan awal bulan, melainkan cermin bagaimana umat Islam Indonesia menempatkan hubungan antara wahyu dan rasio dalam kehidupan modern. Karena di dalamnya terkandung perjumpaan antara teks hadis yang normatif dengan kalkulasi astronomi yang empiris. Sehingga perdebatan yang muncul sejatinya bukan konflik antara agama dan sains, melainkan perbedaan cara memahami otoritas pengetahuan dalam Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, ijtihad selalu menjadi mekanisme dinamis untuk menjawab perubahan zaman, dan penentuan awal bulan termasuk wilayah ijtihadiyah yang terbuka bagi perbedaan argumentasi. Sebab tidak ada satu ayat Al-Quran yang secara teknis merinci parameter derajat hilal atau batas elongasi, sehingga ruang interpretasi menjadi keniscayaan dalam sejarah fikih. Ketika masyarakat memperdebatkan hasil sidang isbat dengan emosi, seringkali yang dipertaruhkan bukan lagi dalil, melainkan identitas kelompok. Padahal secara substansial, seluruh metode yang digunakan baik ruqyat maupun hisab berangkat dari niat yang sama, yaitu memastikan ibadah dilakukan sesuai tuntunan syariat dengan tingkat keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh lagi, sidang isbat memperlihatkan bagaimana negara modern mengelola keberagamaan tanpa menafikan kebebasan berkeyakinan. Karena keputusan yang diumumkan bersifat administratif untuk kepentingan publik, sementara keyakinan metodologis masing-masing ormas tetap dihormati sebagai bagian dari dinamika intelektual umat Islam di Indonesia. Jangan lupa subscribe untuk mendukung terus. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.